هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Pada hari yang berkah ini, pada hari yang mulia ini, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya tanpa Nabi Muhammad kita tidak merasakan seperti hidup yang sekarang ini. Karena Nabi Musa, Ustaz, Nabi Musa aja iri kepada Rasulullah. Kenapa iri? Karena Rasulullah adalah salah satu hamba Allah yang paling mulia, tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya kita pada hari kesempatan ini tak lain tak bukan yaitu mengupas tentang kemuliaan Rasulullah. Perkenalkan sebelum saya lanjut bahwa ini adalah guru saya. Beliau adalah Ustadz Iskandar, adalah sebagai imam. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Darul Muta'alimin atau dikenal yang biasa Tanah Merah. Beliau adalah salah satu guru saya. Beliau adalah salah satu yang sering mengingatkan saya yang tentang kebaikan. Pada kesitulah saudara, gini Ustaz, bahwa Rasulullah itu adalah diutus kepada dunia ini yaitu memperbaiki akhlak. Al-adabu fawqal ilmi, tanpa akhlak ilmu ini tanpa akhlak manusia ini seperti binatang, dan tanpa ilmu juga manusia ini seperti binatang. Laulal ilmu lakanan nas kal bahaim. Masya Allah, Masya Allah. Innama bustu liutamima makarimah akhlak. Masya Allah. Inilah guru beliau anani. Sesungguhnya saya, kata Rasulullah, diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, di mana dikala itu begitu sangat bejat akhlak manusia sehingga mereka disebut dengan jahiliyah. Artinya kejahilan mereka itu, mereka tidak tahu kemana mereka sebenarnya untuk menyembah. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana hak, mana batil, mana hak, mana batil. Semua mereka lakukan sapu jagat. Yang penting mereka mau, mereka selera, mereka perbuat tanpa mengikuti norma-norma, aturan atau hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Iya. Lanjut. Iya. 2 menit. Ya. Boleh 3 menit. Enggak apa-apa. Lanjut. Salah satu kemuliaan Rasulullah yaitu adalah beliau adalah seorang yang sangat sambil ngopi ya. Ngobrol perkara iman. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, kita adalah salah satu umat yang dipilih oleh Allah di antara umat-umat lain. Kalau umat lain Ustaz, kalau berbuat dosa itu, misalnya buat tato dia atau apa, itu kalau menghilangkan dosa itu Ustaz, enggak harus tobat, tapi diapakan dulu kulit baru diterima Allah. Tapi kita umat Nabi Muhammad, Masya Allah, tidak perlu mengapakan tato. Kita tinggal syaratnya yaitu adalah tetap istiqomah, tidak berbuat lagi dan tidak mengulangi lagi. Ya. Itulah tiga syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyesal. Betul, menyesal. Menyesal atas segala perbuatan dosa kita yang telah kita perbuat masa lalu. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi apa yang selama ini kita perbuat tentang dosa. Kita tanamkan dalam hati i'tikad kita bahwa kita tidak akan mengulangi, dan janji kita itu seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memperbaiki perbuatan kita yang selama ini berlumur dengan salah dan dosa. Tentu kita benahi diri kita dengan berbuat amal kebajikan, amal kebaikan. Sebab itu sajalah nantinya yang akan kita bawa mati ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah bekalmu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ustaz Abdul Rahman,
Thank you.